Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya bersama kelompok saya akan presentasi pada mata kuliah materi penelitian dan proyek peran ibu yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Dan disusun oleh kelompok saya sendiri ada Rejan Nugroho, Syam Nawawi, saya dan Pratama dan Ibrahim. Selanjutnya kata pengantar yang akan dibaca oleh Pratama dan Ibrahim. Waktu depan kita silakan. Oke, baik, terima kasih Hilmi. Saya akan membacakan kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kami dapat menyelesaikan proyek ini tepat pada waktunya. Dalam proyek ini, kami membahas tentang peran ibu yang bekerja dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak. Proyek ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas Ibu Eva Marsusanti, SPD, MM, dalam kata kuliah metode penelitian. Semoga proyek ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Harapan kami semoga proyek ini dapat membantu menambah pengetahuan bagi para pembaca. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eva Marsusanti, SPD, MM. Terima kasih juga atas kerjasama serta kelompokan dari kelompok ini sehingga kami mampu menyelesaikan proyek metode penelitian. Kami akui masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan proyek ini, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi proyek ini, sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi. Demikian proyek ini kami buat, semoga memberikan manfaat bagi yang membaca. Nah, selanjutnya di sini ada bab 1, pendahuluan ya. Di era globalisasi yang semakin maju ini, dalam memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya kebutuhan primer saja yang harus dipenuhi, bahkan kebutuhan sekunder dan tersier pun sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup utama yang harus dipenuhi. Harga kebutuhan hidup tersebut semakin hari semakin mahal harganya, sehingga hal tersebut membuat kita harus semakin giat dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terutama untuk membantu suaminya mencari nafkah, untuk membantu perekonomian keluarga. Zaman dahulu seorang istri hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga, namun pada zaman yang modern ini dengan adanya emansipasi wanita dan kesetaraan gender, maka mindset tersebut telah berubah bahwa seorang istri pun berhak untuk bekerja seperti layaknya seorang suami. Maka dari itu, bisa saja dalam suatu keluarga suami dan istri keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan seorang istri untuk bekerja dapat mempengaruhi peran dan status dalam keluarga. Kewajiban dari seorang istri salah satunya adalah mengurus anak. Apabila seorang istri bekerja, maka ia harus membagi waktu antara perannya sebagai wanita karir dan sebagai ibu. Dalam perkembangan seorang anak, peran ibu menjadi sangat penting. Apabila seorang anak tidak mendapatkan peran ibu ketika proses berkembang, maka dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya akan terhambat. Ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang yang optimal, yaitu nah ini yang pertama,
kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan umurnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan emosional meliputi segala hubungan yang erat, hangat, dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya. Dan yang ketiga, kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dari seorang anak karena kurangnya interaksi dan perhatian dari orang tua, terutama ibu yang berperan sebagai pengasuh dan pendidik anak. Selain itu, hal akan terjadi apabila tidak terpenuhi kebutuhan dasar adalah anak akan menjadi terlantar. Nah, selanjutnya ini akan dibacakan oleh Reja. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang pembahasan proyek. Pertama ada metode penelitian. Metode pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dipilih oleh peneliti untuk memahami suatu permasalahan mengenai peran ibu yang bekerja terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pada metode ini, penelitian mendeskripsikan permasalahan dengan menggunakan kata-kata. Oleh karena itu, metode kualitatif lebih suka karena penelitian ini tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dengan menggunakan angka. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian menggunakan metode ini dengan alasan agar dapat menggambarkan secara lengkap dan lebih mendalam bagaimana ibu yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Akan lebih mudah untuk mengemukakan gejala atau permasalahan peran ibu yang bekerja dalam memenuhi dasar anak secara lengkap agar lebih jelas keadaan dan kondisinya. Agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan ibu harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang ibu yang bekerja artinya harus melakukan peran ganda, yaitu sebagai seorang perempuan yang bekerja membantu menambah penghasilan suami dan sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas anaknya. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran ibu yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Next. Perempuan yang bekerja, perdebatan tentang permasalahan tersebut yang bekerja menurut S.C. Utami Munandar dalam penelitian fungsi keluarga untuk meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Riau. Yang pertama ada bekerjanya istri dan atau ibu mempunyai dampak positif terhadap rasa harga dirinya dan sikap terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, ia lebih merasa puas hidupnya, juga membuat dirinya lebih mempunyai pandangan positif terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga ada istri atau ibu yang bekerja lebih sedikit menunjukkan keluhan fisik, dengan perkataan lain kesehatan mereka tidak terpengaruh secara negatif oleh tuntutan dari rumah maupun pekerjaan. Kemudian ada yang keempat, dalam mendidik anak, ibu-ibu yang bekerja kurang menggunakan teknik disiplin yang keras atau otoriter. Mereka menunjukkan lebih banyak pengertian dalam keluarga. Lalu yang kelima ada pada umumnya istri atau ibu yang bekerja lebih memperhatikan dan merawat penampilannya. Kemudian yang keenam, dengan bekerja kewaspadaan mental menjadi lebih berkembang. Lalu yang ketujuh, mereka dapat menunjukkan lebih banyak pengertian terhadap pekerjaan suaminya dan masalah-masalah yang bersangkutan, sehingga mempunyai dampak positif terhadap hubungan suami istri. Yang terakhir
Pada umumnya istri atau ibu yang mempunyai sifat positif terhadap pekerjaannya juga menunjukkan penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik. Next. Paul B. Horton dan Chester L. Honey 1993 mengungkapkan pada keluarga di Amerika, perubahan yang paling besar adalah peningkatan jumlah istri yang bekerja. Wanita yang telah menikah bekerja untuk mempunyai penghasilan keluarga. Secara historis, seorang wanita yang bekerja adalah bukti yang hidup bahwa ia tidak mempunyai suami yang mampu atau bersedia mendukung hidupnya. Alasan lain istri juga bekerja adalah pola hidup yang konsumtif mendesak para istri bekerja karena penghasilan hanya dari suami tidak mencukupi standar normal keluarga Amerika dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, istri bekerja mempengaruhi terhadap sesuatu yang harus dilepaskan oleh istri karena waktunya tersita oleh pekerjaan. Biasanya pekerjaan rumah tangga dilakukan dengan bantuan pembantu rumah tangga. Rata-rata para suami dan anak menganggap lazim pembagian tugas rumah tangga harus dilakukan oleh ibu atau istri, walaupun bekerja baik langsung ataupun menggunakan jasa pembantu rumah tangga. Berdasarkan uraian di atas bahwa banyak hal positif yang terjadi dengan istri bekerja. Walaupun konsekuensinya yang harus dilaksanakan berkaitan dengan kurang maksimalnya waktu karena tersita oleh pekerjaannya, akan tetapi pendapatan di atas menunjukkan bahwa pengaturan waktu, kerjasama di dalam keluarga, serta perlakuan yang layak bagi buruh dari pihak perusahaan, maka istri yang bekerja akan lebih baik dan positif. Akan tetapi hal ini sering menimbulkan ketimpangan dalam melaksanakan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Sedangkan apabila tidak bekerja, maka kebutuhan keluarga tidak dapat sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini banyak menyebabkan ketidakharmonisan dan kualitas menjadi rendah dalam membangun dan membina seluruh keluarga pada wanita yang bekerja. Lalu kebutuhan mempunyai arti sesuatu yang harus dipenuhi. Istilah sesuatu ini dapat berwujud keinginan, kehendak, harapan, dan keadaan. Dalam hubungan dengan definisi tersebut, The American Heritage Dictionary menjelaskan pengertian kebutuhan adalah need is condition or situation in which something purchased of desirable is required or when Norris dalam Argus Wahyudi Riana. Next. Lalu untuk selanjutnya tentang kebutuhan dasar anak meliputi asuh, asi, dan asa akan dibacakan oleh Muhammad Hisham Ilmi Nawawi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Reja. Saya akan membacakan meliputi asuh, asi, dan asa ya, kebutuhan dasar anak. Pertama yaitu asuh, fisik dan biologis. Meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan pemeriksaan, kesehatan, dan pengobatan, olahraga, bermain, dan istirahat. A. Nutrisi. Sejak anak di rahim ibu, perlu memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang bergizi, air susu ibu, ASI, nutrisi yang paling lengkap dan seimbang bagi bayi, terutama pada 6 bulan pertama, atau ASI eksklusif. Penuh seimbang protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian B. Imunisasi. Anak perlu diberikan imunisasi pada imunisasi dasar lengkap agar terlindung dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. D. Kebersihan. Meliputi kebersihan makanan, minuman, udara, pakaian, rumah, sekolah, tempat bermain, dan transportasi. Kemudian D. Bermain. Aktivitas fisik dan tidur. Anak perlu bermain, melakukan aktivitas fisik, dan tidur karena hal ini bermanfaat untuk merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan, merangsang metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein,
merangsang pertumbuhan otot dan tulang, merangsang perkembangan. Kemudian E, pelayanan kesehatan anak perlu diperiksa secara teratur. Contoh, pelayanan kesehatan yang teratur pada anak balita adalah anak ditimbang minimal 8 kali setahun, dilakukan SDID-TK minimal 2 kali setahun, dan diberi kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Tujuan pemantauan yang teratur ini untuk mendeteksi secara dini dan menanggulangi bila ada penyakit dan gangguan tumbuh kembang, mencegah penyakit, memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan emosi atau ASIH. Pada tahun pertama kehidupan, hubungan erat, mesra, dan selaras antara ibu dengan anak merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik maupun psikologis yang berperan, dan kehadiran ibu atau pengganti ibu sedini dan selanggang mungkin akan menjalankan rasa aman bagi bayinya. Ini diwujudkan dengan kontak fisik, kulit atau mata, dan psikis sedini mungkin, misalnya dengan menyusui bayi secepat mungkin segera setelah lahir. Kekurangan kasih sayang ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan mempunyai dampak negatif pada tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun sosial emosi, yang disebut sindrom deprivation maternal. Kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar. Pada tahun pertama kehidupan usia dini, bahkan sejak anak masih di dalam kandungan, anak mutlak memerlukan ikatan yang menciptakan rasa aman dan nyaman. Untuk itu, upaya agar anak merasa dilindungi, memperlihatkan minat, keinginan, dan pendapatnya, memberi contoh, tidak memaksa, membantu, mendorong, memotivasi, menghargai pendapat anak, mendidik dengan penuh kegembiraan melalui kegiatan bermain, melakukan koreksi dengan kegembiraan dan kasih sayang, bukan ancaman atau hukuman. Kemudian selanjutnya kebutuhan stimulasi atau asah. Untuk memperoleh perkembangan yang optimal, anak perlu diasah melalui kegiatan sedini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi sosial, bicara, kognitif, kemandirian kreatif, kepemimpinan moral, dan spiritual. Dasar perlunya stimulasi dini, miliaran sel otak dibentuk sejak anak di dalam kandungan dan belum ada hubungan antar sel otak. Sipnas. Kemudian orang tua perlu merangsang hubungan antar sel otak. Kemudian bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan baru. Sipnas. Semakin sering dirangsang akan makin kuat hubungan antar sel otak. Semakin banyak variasi, maka hubungan antar sel otak semakin kompleks atau luas. Merangsang otak kiri dan kanan secara seimbang untuk mengembangkan multiple intelijen dan kecerdasan yang lebih luas dan tinggi. Stimulasi mental secara dini akan mengembangkan mental, psikososial anak seperti kecerdasan, budi luhur, moral, agama, dan etika, kepribadian, keterampilan, bahasa, kemandirian, kreatif, produktif, dan sebagainya. Dalam pasal 74 ayat 1 dikatakan bahwa anak belum mencapai 18 tahun atau belum pernah dilakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut kuasa orang tuanya, pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin tidak berarti di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut
di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam nomor UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kesimpulan, pada era globalisasi ini banyak perempuan yang memilih bekerja menjadi wanita karir. Hal ini disebabkan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain hal ini dipengaruhi juga oleh penghasilan suami yang tidak mencukupi, sehingga istri harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Perempuan yang bekerja memang memberi dampak yang positif, namun di sisi lain sering terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena sulitnya membagi waktu antara peran sebagai wanita yang bekerja dan menjadi peran seorang istri sekaligus ibu yang bertanggung jawab dalam mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Adanya kesulitan dalam membagi waktu ini sehingga menyebabkan kurangnya waktu yang tersedia bersama anak. Ini dampak memenuhi kebutuhan dasar anak. Seorang anak dan ibunya bekerja cenderung harus lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila seorang anak meningkatkan kemandiriannya, walaupun dia tidak bersama ibunya sepanjang hari, maka kebutuhan dasar anaknya akan terpenuhi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang ibunya tidak bekerja pun belum tentu kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Hal ini tergantung pada bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua, terutama ibu, dan bagaimana kemandirian diri seorang anak. Kemudian sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.